أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. قال المؤلف رحمهم الله ونفعنا بعلومهم وبأسرارهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabiyil ulumi wal hikam. Amma ba'du. Yang sama kita hormati dan kita muliakan para asatidz, para hujaj, para imam, segenap pengurus Masjid Jami' Ali Imran allazi lam yuzkar ismuhum, wabil khusus Ketua DKM Masjid Jami' Al Imran Bapak Ustadz Rohadi Sanadi, juga kita semua yang hadir, yang mudah-mudahan selalu ada di dalam ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat beserta salam semoga dawam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in sampai kita selaku umatnya. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah nanti kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum kita melanjutkan kembali kajian ta'lim di dalam ilmu fikih dalam saluran mazhab Imam Syafi'i, terlebih dahulu mari kita bersama-sama membaca suratul Fatihah, bertawassul kepada sahibul kitab, bermohon dan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan sehat walafiat, umur yang barokah, dan bisa selalu istiqomah dalam menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walidafil baliyati wal munkarati wal bida'il waqi'ati fi darina wa ghairiha min jami'il bala'il muslimina walijal bisalamati wal afiyati lana fi abdanina wa dinina wa dunyana wa akhiratina ma'al qada'ini hawaijina wa tafrijini humumina wa gumumina wa liqabuli jami'i hawaijina wa maqasidina. Biridhoka ya Allah, ya Allah, ya Allah, bihaqqil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله wa syukurillah ala nikmatillah. Di malam yang mulia ini kita bisa kembali hadir, bersilaturahim, bermuajahah, berkumpul kita melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah. Salat maghrib berjamaah kita lanjutkan dengan duduk bersimpuh di majlis ilmu di salah satu taman surganya Allah. Berkumpul kita di tempat yang mulia, di malam yang mulia. Mudah-mudahan kita semua tercatat sebagai hamba-hamba yang akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, tidak terasa malam ini kita sudah masuk malam Rajab. Ada yang memang malam Rajab jalur hisab masuknya malam Minggu. Sebahagian dari Serang, Pandeglang termasuk Tasikmalaya. Kita juga ada yang memang memulainya di malam Minggu. Dari jalur ru'yah diistikmalkan karena tak nampak hilal, mendung, sehingga Jumadil Akhir genap 30 hari, maka jatuhnya malam Senin. Baik yang malam Minggu, baik yang malam Senin, intinya muliakan Rajab dengan berbagai macam ibadah-ibadah. Kata Nabi, in aradtum ar-rohata waqtal maut, kalau kalian menginginkan rohah, kenikmatan, kebahagiaan, kesenangan ketika meninggal dunia, dibebaskan oleh Allah satu minal afshi, gak bakal haus. Diambil ruh itu tanda-tanda atau orang ketika mau meninggal dunia biasanya haus. Yukbadu ruhuhu atshana walau syariba ma'al anhar. Diambil ruhnya haus. Ahli Rajab insyaallah nggak bakal dia dalam keadaan haus. Termasuk wal khuruj ma'al iman. Ingin keluar dari alam dunia, meninggal dunia, iman kita diterima oleh Allah. Dan juga wan najata minasyaiton, ingin terbebas kita dari tipu daya syaitan. Kata Nabi, fahtarimu hadhihi syuhur, muliakan oleh kita ini bulan, seluruh hari di bulan ini, diantaranya bikasroti siam, dengan menjalankan puasa. Yang tadi mungkin puasa semua ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah mengampuni kebohongan bapak-bapak semua. Sunnah Ustaz, tak masalah. 3 jalankan oleh kita bikasroti siam, banyakin puasa. Lalu yang kedua wan nadma alama sabaqo minal asam, berbanyak istighfar, ingat dosa-dosa kita yang lalu. Dan juga wazkuru khaliqal anam, perbanyak zikir khaliqal anam kepada Allah yang menciptakan seluruh manusia. Insyaallah kata Nabi, tadkhulu jannata rabbikum bisalam, kalian bakal masuk ke dalam sorga dengan keselamatan. Nah, maka muliakan oleh kita, banyakin puasa, termasuk perbanyak oleh kita bertaubat, malam bangun sholat taubat. Yang bagus mandi taubat terlebih dahulu. Jam berapa kira-kira yang bagus? Kalau hanya sekedar taubat, wal mustaghfirina bil ashar, taubatlah wal mustaghfirin, orang-orang yang bertaubat bil ashar, di waktu sahur. Nah, berarti mendekati subuh, jam 3:30 atau jam 4 kurang, masuk kita kamar mandi, niat mandi taubat. Gimana niatnya?
Nawaitul gusla masnunatan li taubat. Saya niat mandi yang disunahkan untuk taubat. Mandi taubat nggak lama, asal rata semenit selesai. Ada shower buka, pakai shower di rumah? Hah? La ilaha illallah. Berarti agak lama dikit lah. Saya pakai gayung Ustaz, udah pakai gayung. Jangan air yang bekas, khawatir mustakmal, khawatir mutagoyir doron, apalagi sampai mutan najis. Berarti ambil yang keran jatuh. Kira-kira berapa gayung? Mungkin 5 gayung, tergantung gayungnya. Rata semua badan, selesai. Nggak wajib pakai sabun. Kalaupun nggak ada sabun tak masalah, yang penting rata. Tapi kalau memaksakan mau pakai sabun dan nggak ada sabun, porstek juga nggak apa-apa. Pakai porstek, kinclong pokoknya. Nah udah selesai, jalankan sholat taubat. Memang yang bagus kalau runtuyan tartib yang sudah kita bahas di dalil-dalil yang lalu. Pertama, sholat taubat. Pertama yang bagus kalau mau pakai sholat syukur wudhu dulu. Kalau di masjid berarti sholat tahiyatul masjid dulu. Anggaplah di masjid, tinggal nanti dibuang kalau enggak di masjid. Sholat pertama tahiyatul masjid, kedua sholat syukur wudhu, ketiga jalankan sholat taubat. Barulah sholat hajat, selesai hajat, yang biasa tahajud jalankan tahajud. Akhirkan kalau belum witir, sholat witir, walaupun hanya dapat 1 rakaat, tak lama menunggu azan subuh berkumandang, wal mustaghfirina bil ashar. Di situ perbanyak istighfar. Lalu apalagi? Perbanyak zikir. Zikir apa yang dilaksanakan di bulan Rajab? Yang masyhur dibaca oleh kita di waktu pagi, di waktu sore. Pagi dihubungkan dengan sholat subuh namanya, sore dihubungkan dengan sholat maghrib namanya. Setiap beres maghrib, beres sholat subuh, baca yang kayak tadi, Robbighfirli warhamni watub alayya. Berjamaah Ustadz, Robbighfirli saja, jangan dirubah Robbighfir lana warhamna watub alayna. Udah riwayatnya begitu, Robbighfirli warhamni watub alayya, karena semuanya baca, kecuali nggak baca, hanya imam yang baca. Kalau makmum dengarkan, imam yang baca, makmum menaminkan, imam nggak boleh Robbighfirli, khianat nanti dia. Robbighfir lana warhamna watub alaina, makmumnya amin amin amin, gitu enggak? Nah, karena ikut baca Robbighfirli warhamni watub alayya, Robbighfirli warhamni watub alayya, baca oleh kita 70.000 kali. Salah, 70 kali. Baca 70 sama kita. Ada lagi enggak zikir selain itu? Ada. Hafal tanggal 1 sampai tanggal 10 baca Subhanallahil hayyil qayyum, Subhanallahil hayyil qayyum, Subhanallahil hayyil qayyum mi'ata marrah, 100 kali. Nanti tanggal 11 sampai tanggal 20 baca Subhanallahi ahadis somad. Biasa kayak tahun kemarin, baca 100 kali. Sampai nanti yang terakhir tanggal 21 sampai 30 dibaca Subhanallahir rauf, Subhanallahir rauf, Subhanallahir rauf, 100 kali. Lalu apalagi? Hafalin Sayyidul Istighfar. Banyakin tuh Sayyidul Istighfar, rajanya istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Enggak hafal Ustaz, lihat di buku. Enggak punya bukunya, HP. Klik di Google Sayyidul Istighfar, klik, nanti muncul dia. Diklik, enggak muncul-muncul, kuotanya habis. Beli dulu tuh yang gocap lah minimal, nanti dia bakal muncul. Bapak baca selama bulan Rajab minimal 3 kali Allahumma antarbillahi la angtahilah hingga sampai selesai. Kiroahnya apa? Kiroah di bulan Rajab banyakin baca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Berapa kali Qul huwallahnya? Yauman alfamarroh,
1000 kali sehari. Bentar. Dia bakal dihibur oleh Allah waktu hidupnya sampai waktu meninggal dunianya, bulan Rajab. Al-Ikhlas. Cicil boleh? Boleh. Dohor 200, asar 200, maghrib 200, isya 200, subuh 200. Paling berapa menit, Pak? 200, 200, 200, 200, dapat 1000. Saya lagi ngojek, Ustadz, sambil ngojek. Simpen apa namanya? Yang di tangan itu tasbih digital. Nah, jangan bawa tasbih kayu lagi naik motor. Susah lah. Gimana dia? Sambil bawa tasbih. Ah, disinilah modernnya penting nih. Pakai tasbih digital. 1000. Boleh kita sambil nongkrong, boleh sambil ngopi, boleh, terserah. Yang penting Bapak dapatkan itu sehari, kalau bisa 1000. Rasanya Ustadz saya yang super sibuk nggak bakal bisa sehari 1000. Nggak bakal bisa 2 hari 1000. Kayaknya nggak bisa juga. Seminggu 1000. Waduh. Kayaknya nggak bisa Ustadz. 2 minggu 1000. Nggak bisa juga. Sebulan Pak. Selama bulan Rajab datangkan 1000. Nggak bisa juga, mati aja Pak. Susah Pak. Ibadah itu justru kita biar lebih memperbanyak mengumpulkan amal, apalagi ketika datang di bulan Rajab. Itu. Nah, banyakin nanti puasanya. Gimana cara puasanya? Nah, jelaskan dalam ini kitab. Karena mulai nanti awal Januari kita sudah bakal bahas masalah puasa. Paling mudah-mudahan pertemuan sampai 4 kali selesai semuanya. Berarti pertemuan kita paling juga 5 kalian paling telat Pak. Nggak kerasa. Setelah itu kita libur panjang. Alhamdulillahirabbil. Harusnya liburnya hari ini sebenarnya. Karena anak sekolah juga libur. Harusnya liburnya hari ini. Tapi dikarenakan mau kemana kita? Mau ke Bandung, main rekreasi, duit nggak punya. Mau ke Bogor, kulineran, uang nggak ada. Akhirnya bingung di rumah di Jakarta, lah mending ngaji saja deh. Untung dikasih bokeh Pak, jadi ngaji nggak libur. Maka bersyukur kita dikasih bokeh, mudah-mudahan dikasih bokeh terus. Jadi kan bisa ngaji terus. Nah, cara melaksanakan puasa, ada beberapa pendapat para alimin ulama. Memang yang bagus, Bapak puasanya itu kayak santri, riadoh santri disebutnya. Rajab sebulan, Sya'ban sebulan, Ramadan sebulan. Nah, itu yang bagus. Rajab sebulan, Ramadan sebulan, Sya'ban sebulan. Dulu di pondok seperti itu. Yang haram itu begini, ini haram nih, nggak boleh puasa kayak begini. Rajab sebulan, Sya'ban sebulan, Ramadan nggak puasa dia. Ini yang haram jadah. Giliran yang sunnah semangat, yang wajib dia tinggalkan, haram hukumnya. Gimana kalau saya puasa Rajabnya sebulan full? Boleh enggak kalau saya jalankan puasa Rajab 1 bulan full misalnya? Ada ulama mengatakan hukumnya makruh kalau hanya sekedar Rajab full sebulan. Jangan disamakan dengan Ramadan. Karena Nabi tak ada riwayat secara khusus menjalankan puasa Rajab itu 1 bulan. Lalu berapa hari Ustadz? Kalau mau ngikutin seperti ngikutin Pasar Kemis, Abu Ya'uci Turtusi, almarhum Al-Maghfurlah, itu kalau masuk Rajab puasanya 27 hari. Itu kalau misalnya, kalau misalnya ketika melaksanakan puasa Rajab, puasanya sunnah. Kecuali Bapak punya hutang kodok. Punya kodok enggak nih kita? Ada kodok? Kita punya kodok enggak Ramadan kemarin? Enggak ada. Mencurigakan Bapak ini. Kalau masih punya kodok, kodokkan sama kita. Jangan masuk kita nanti Ramadan lagi ternyata belum mengkodok. Bagaimana kalau saya Ramadan kemarin sampai masuk Ramadan belum mengkodok, dikodoknya nanti di bulan Syawal, dia wajib bayar kodok, termasuk wajib bayar dam, fidyah. Bayar fidyah, didenda, kena pajak dia. Berapa? 1 puasa yang kita tinggalkan bayar 1 mud.
Satu puasa yang kita tinggalkan bayar 1 mud. 1 mud itu ukuran 8 ons, kurang lebih 1 liter. Maka kalau kemarin misalnya ada puasa Ramadan kita tinggalkan contoh 3 hari atau mungkin 5 hari, maka kalau 3 hari berarti 3 mud. Kasih fidyahnya hanya kepada fakir dan miskin. Nah, maka nanti bakal dibahas dalam bab zakat. Zakat ketika ada yang fidyah, jangan digabung zakat dengan fidyah. Fidyah pisahkan, zakat pisahkan. Zakat boleh diberikan kepada 8 asnaf, tapi kalau fidyah enggak. Tasarruful amdad lil fuqara wal masakin. Mud dalam fidyah hanya boleh dikasih kepada fakir dan miskin. Gimana kalau saya mau niat qada? Nih niatnya nih. Kalau kita mau niat qada khusus Ramadan misalnya. Nawaitu sauma godin an qada'i fardhi syahri Ramadan lillahi ta'ala. Saya niat melaksanakan qada Ramadan besok karena Allah. Nah, sebagian ulama kalau niatnya qada lalu dijalankan di bulan Rajab, itu pahala Rajab dapat secara otomatis. Tapi ada khilaf. Ada sebagian ulama lagi mengatakan dianjurkan kalau berbarengan dengan Rajab, niatnya pun harus muqaronah 2. Nah, kita ambillah hati-hati yang ini. Berarti niatnya nanti begini Bapak, sekalian mau qada karena nggak tahu dulu pernah ninggalin tuh. Dulu waktu pas balik usia 15 pernah nggak puasa, waktu di sekolah pernah batal belum diqada, waktu di kampus pernah batal, waktu kerja makan bareng, makan sate kakinya di atas kepalanya hilang dia. Ternyata lagi makan dia. Nah, lalu bagaimana? Qadain sekarang karena puasa yang ditinggalkan ketika dia belum membayarnya sampai meninggal dunia itu jadi hutang di hadapan Allah. Nawaitu sauma godin an qada'i fardhi syahri Ramadan ma'a saumi Rajab atau ma'a sunnati Rajab, boleh. Saya niat melaksanakan qada Ramadan dibarengi dengan puasa di bulan Rajab. Nah, boleh kita pakai bahasa Indonesia. Yang penting ketika melaksanakan qada Ramadan niatnya harus diinapkan. Melaksanakan qada Ramadan niatnya harus malam hari. Kalau niatnya di waktu subuh tak boleh, nggak sah qadanya. Kecuali niat puasa sunnah, faidan an-na'sum, niat puasa sunnah bebas. Bapak mau malam boleh, bapak mau pagi boleh, mau siang mau sore silakan. Yang penting belum ada makanan yang masuk. Jam 11 siang ada teman negur, puasa enggak? Puasa apaan? Puasa Rajab. Emang udah Rajab? Kemarin malam Selasa kamu nggak hadir sih pengajian. Sayanya ke kota tua malam. Terus puasa enggak? Udahlah saya mau niat puasa aja. Akhirnya niat puasa boleh. Niatnya berarti jam 11 siang, tak masalah. Catatannya belum ada yang masuk. Kalau paginya udah makan bubur 2 mangkok, bakwannya 4, lontongnya 5, wah ini mah bukan makan, namanya nyatu Pak. Itu maka nggak sah. Tapi kalau misalnya dia memang ketiduran, subuh beres zikir tidur dia, ketiduran, malamnya wajar dia karena menghidupkan malam Rajab. Dia sholat tobat, sholat hajat sampai tahajud 100 rakaat. Pegel kakinya, beres zikir subuh gak kerasa lep aja jam 5, bangun-bangun setengah 6 sore, dari jam 5 pagi bangunnya setengah 6 sore, berarti 12 jam lebih itu. Ini bukan ketiduran, ini namanya latihan mati. Nah pas bangun setengah 6, ya Allah setengah 6 ini bentar lagi maghrib, saya belum ada yang masuk, langsung niat puasa sah, langsung niat puasa sah. Cuman puasanya setengah jam, ya puasa setengah jam Pak, saya 20 tahun juga sanggup lah. Orang puasanya cuma setengah jam dia. Nah itu, jadi boleh kalau yang ada qada niatkan qada, karena qada lebih wajib daripada sunnah.
Nah, cara menjalankan puasanya nggak bisa yang tadi. Puasalah seperti puasa Nabi Daud. Gimana puasa Nabi Daud? Senin puasa di Rajab nih. Senin puasa, Selasa kagak, Rebo puasa, Kamis kagak. Berarti la sauma fauqa saumi Daud. Tidak ada puasa di atas puasa Nabi Daud. Siyamu yaumin wa iftaru yaumin. Puasa sehari, batal sehari. Puasa sehari, makan sehari. Itu puasa Nabi Daud. Sehingga kalau sebulan menjalankan puasanya Nabi Daud berarti berapa hari? 15 hari. Sanggup nggak kira-kira Bapak itu? Nah, ini diam semua berarti kan tandanya nggak sanggup. Mikir-mikir, aduh Ustaz, berat Ustaz kalau puasa sunnah. Memang berat Pak. Kalau puasa wajib Ramadan gampang, tukang togel aja puasa. Yang main sholat habis-habisan aja mereka puasa, yang mabuk aja mereka puasa, karena masih ada iman dalam hatinya. Tapi puasa sunnah nggak sembarangan. Ustadz aja kadang oleng Pak. Dia udah niat puasa tuh, subuh-subuh. Keluar ada jamaah yang nawarin kopi. Nah, ini jamaah haram jadah juga Pak yang kayak gini. Ustaz, ngopi dulu Ustaz. Nggak puasa? Puasa nomor 4 Ustaz. Mending makan dulu, ngopi. Udah saya beliin 2 gelas. Akhirnya mak Ustadznya pun nggak puasa. Berat Pak kalau puasa sunnah itu. Justru disinilah pahala nilai plusnya. Tapi kalau nggak bisa seperti Nabi Daud, puasalah yustahabu saumul isnin wal khamis. Puasa Senin Kemis. Berapa hari itu? 8 hari. Seminggu ada 4, sebulan ada 4 minggu, kalikan 2, 8. Maka Bapak bakal dapat puasa Rajab 8 hari. Bagus puasa Senin Kemis, bagus. Orang yang sering menjalankan puasa Senin Kemis berkah hidupnya, sukses dia. Coba. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yataharra saumul isnin wal khamis. Nabi selalu menjaga hari Senin dan hari Kamis, selalu puasa. Ketika sahabat nanya, ya Rasul, kau selalu berpuasa di hari Senin. Apa jawaban Nabi? Zaka yauma wulidtu. Hari itu adalah hari aku dilahirkan. Maka boleh Bapak ada lahir misalnya hari Senin, kebetulan puasa rajinkan hari Senin. Saya Rebo, puasa di hari Rebo, silakan. Nabi pun berpuasa di hari Senin. Ini dijadikan dalil oleh guru-guru kita pentingnya maulid, karena Nabi pun memperingatkannya dengan cara menjalankan puasa. Nah, peringatkan maulid sebulan bisa sampai 4 kali. Bapak puasa Senin, itu sudah memperingati maulid Nabi. Cuman ada setahun sekali namanya perayaannya, dirayakan oleh kita, tanda bahagia kita dengan hadirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kata Nabi dalam riwayat lain, Senin Kemis itu diangkatnya amal. Amal itu diangkat oleh Allah, maka aku senang ketika amalku diangkat, aku menjalankan puasa. Berarti 8 hari itu. Kira-kira 8 hari kuat nggak? Masih kebanyakan yang diem ini. Kalau masih banyak yang diem berarti masih mencurigakan Pak. Aduh, usah 8 hari Senin Kemis. Itu Senin lumayan. Nah, kalau nggak bisa juga ayamil bid. Puasalah di hari ayamil bid. Apa ayamil bid? Puasa hari-hari bid putih. Kenapa disebut hari putih? Bulan sempurna. Berapa tanggalnya? 13, 14, 15. Berarti selama bulan Rajab Bapak puasa berapa hari? 3 hari kayak Pak. Yang 3 hari ini puasa kita ayamil bid nanti. Ini malam keberapa? Kalau yang malam Senin berarti ini malam kedua. Nunggu nanti malam ke-13. Mudah-mudahan gak lupa. Tapi kebanyakan pura-pura. Itu kebanyakan. Lupa Ustaz. Padahal ingat ya udah malam 13. Nah, kalau dia menjalankan puasa 3 hari, itu pahalanya sama seperti orang yang melaksanakan 1 bulan. Kok bisa? Dalam Islam, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang melaksanakan 1 kebaikan, Allah lipat gandakan menjadi 10 kali lipat.
Berarti kalau kita 3 hari melaksanakan puasa kalikan 10, 30, faqad kamula asyhar. Maka ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Orang yang puasa 6 hari di bulan Syawal pahalanya seperti puasa 1 tahun. 6 hari puasa di bulan Syawal pahalanya kalau diikuti dari Ramadan itu seperti puasa 1 tahun. Kenapa 1 tahun? Ramadan 30 hari, tambahkan Syawal 6 hari, berarti 36, kalikan 10, 360. 360 dalam hitungan Hijriyah itu 360 karena Hijriyah sama Masehi beda. Lebih banyak perbedaannya 11 hari. Maka jangan aneh Ramadan makin maju. Kemarin Lebaran bulan apa tuh? Atau Ramadan kemarin perkiraan bulan Maret ya? Apa bulan Mei? April. Sekarang masuk bulan Maret. Tahun depan mungkin Februari. Seperti itulah. Karena Masehi dengan Hijriyah beda. Bedanya paling lama itu sampai 11 hari. Nah, maka cukup sebagai hak dalam puasa 3 hari. Yang bilang siapa? Syekh Ibnu Mubarak. Kata Syekh Ibnu Mubarak, barang siapa yang melaksanakan puasa 3 hari di hari bin, 13, 14, 15, atau terserah Bapak di hari manapun, selama 1 bulan itu 3 hari Bapak jalankan, syukur-syukur bisa di 13, 14, 15, itu sama dengan menjalankan puasa 1 bulan lamanya. Nah, inilah rohmaniyahnya Allah kepada kita, karena memang dalam amal itu ada 3 pembagian. Amal itu ada 3 amal, 7 pembagian. Saya bahas yang 7 saja. Mana yang 7? Ada amal namanya amal mujibani 2. Mujibani ini amal 2. Ada amal wahidun biwahid, 1 dengan 1, 2 juga, 4. Ada amal 1 dengan 10, ini nih. Wahid bi asyroh, 1 dengan 10. Ada amal 1 dengan 700. Ada amal yang terakhir, gak ada yang tahu, hanya aku yang tahu, kata Allah. Mana amal 2? Amal 2 mujibani, mewajibkan ke orang itu dua-duanya. 1 amal iman dan amal kufur. Orang yang meninggal bawa iman wajib masuk surga. Orang yang meninggal dalam keadaan kufur wajib dia masuk neraka. Amal mujibani. Maka jaga nih amal imannya. Sebanyak apapun kita beribadah, kalau ibadah kita ternyata meninggal dunianya tak membawa iman, tampul amal. Semua amal terhapus di hadapan Allah. Ada yang 3 dan 4. Wahidun biwahid. 1 amal dibalas dengan 1. Contohnya apa? Ada amal buruk. Orang melaksanakan keburukan, itu keburukan yang dijalankan 1 Allah catat. Ada lagi orang berniat tapi nggak menjalankan amal, hanya niat, 1 kebaikan Allah catat. Contoh, ada orang niat mau melaksanakan keburukan, baru niat nih, saya nanti malam mau ngerampok rumah itu. Akhirnya malam terjadi, kalau masih niat belum dicatat. Tapi ketika dia melaksanakan itu amal, mangja'a bisayyi'ati fala yujza illa mislaha, cuma 1. Akhirnya dia benar ngerampok yang punya rumah, diambil itu harta, Allah catat sebagai 1 keburukan. Ada lagi 1 kebaikan sebab niat, baru niat udah dapat baik. Dia nanti malam bangun mau sholat taubat, ya Allah, aku niat sekarang mau tidur lebih awal, tidur misalnya jam 10, mudah-mudahan bisa bangun jam 3. Sekalian sahur, saya juga mau melaksanakan sholat tahajud, sholat taubat. Sekalian niat mau mandi taubat. Udah niat nih. Tidur jam 10. Akhirnya bangun dia jam 3. Cuman jam 3 sore, Pak. Kira-kira ada pahalanya enggak? Hah? Ada pahalanya enggak? Ada pahalanya. Dari mana pahalanya? Niat. An-niat khairun min amaliha. Itu hadisnya. Niat itu lebih bagus dari amal. Yang penting dia udah ada niat mau bangun jam 3. Cuman ya harus benar niatnya.
Ini mah cuma niat doang. Aku niat ntar jam 3 mau bangun, tapi kayaknya nggak bakal bangun sih. Udah kayak begitu duluan ya susah. Bayangkan niatnya saja dicatat satu kebaikan. Ketika niat itu dilaksanakan, dilipat gandakan sampai 10. Nah itu namanya satu amal, dua amal, yang amal itu wahidun biwahid. Satu dibalas satu, satu dilaksanakannya keburukan, yang kedua niat dalam kebaikan. Ada yang kelima amal, satu dibalas dengan 10. Nah ini salah satu. Bapak melaksanakan puasa. Ketika puasa dilaksanakan 3 hari dalam 1 bulan, itu sama dengan orang pahalanya seperti berpuasa 1 bulan lamanya. Mang ja'a bil hasanah. Barang siapa yang melaksanakan satu kebaikan, falahu asyru amsalihah. Bagi dia 10 daripada kebaikan tersebut. Maka 3 dikali 10, 30. Ada yang amal itu satu dibalas dengan 700. Apa amalnya? Hah? Amal satu dengan 700 amal sodakoh. Itu Al-Baqarah, lihat. Orang yang bersodakoh seperti dia menanam 1 biji. 1 biji itu tumbuh 7 cabang. 7 cabang ada 100 biji. Berapa tuh? 100 kali 7? 700. Itu amal sodakoh. Ada amal yang ke-7 yang gak ada yang tahu kecuali saya, kata Allah. Amal apa? Inna saumali, semua puasa. Mau Ramadan, mau bukan Ramadan sama. Inna sauma, as-saum, saum itu menjelaskan umum. Sesungguhnya seluruh puasa li, itu untukku. Wa anna ajzibi, aku yang bakal membalas. Karena satu-satunya ibadah yang ibadah itu nggak nampak ria, ya cuma puasa, Pak. Qori bisa ria dia, imam bisa dia ria. Jadi imam suaranya dibagus-bagus. Ria karena suaranya. Nampak hebat tuh imam suaranya. Alhaqumut takasur, 1 napas dia. Dipuji dia. Sodakoh, wah lebih banyak rianya, Pak. Lebih banyak sodakoh itu rianya. Dikeluarkan harta. Tapi ada yang disebut dengan syiar. Santunan, dipanggil. Syiar itu namanya. Ria itu kayak begini. Misalnya ada orang datang, Pak, kami mau membangun masjid misalnya. Ya udah, nanti saya bakal nyumbang. Dia nyumbangnya tadinya mau 100.000. Ternyata di situ ada mantannya dulu. Akhirnya robah dia. Jadi berapa? 1 juta. Nih saya 1 juta aja. Atau zakat, dia datang zakat. Berapa zakat di Al-Imran? 50.000, Pak. Pas dilihat di sampingnya ada pacarnya dia. Akhirnya saya nggak 50.000, saya zakatnya 500.000. Nah, lihat. Banyak. Haji, wah banyak lagi. Umroh demikian. Puasa, mana rianya? Nggak ada. Mulutnya bau, Ustaz. Yang sariawan aja mulutnya bau, Pak. Nggak bisa puasa itu. Oh, lemes dia karena nggak makan. Yang bokeh juga lemes, Pak. Yang bokeh aja diem. Nah, itu yang lemes-lemes kebanyakan bokeh itu sebenarnya. Padahal udah makan 3 kali tadi. Oh, jalannya sempoyongan, Ustaz. Tuh puasa tuh. Bencong aja sempoyongan jalannya, Pak. Nggak bisa, kata Allah. Inna saumali wa anna ajzibi. Puasa itu untukku dan aku yang bakal membalas. Maka minimal di bulan Rajab itu jalankan puasa 3 hari. Jelas ya? Jadi mau nanya sampai sini. Kenapa? Bagaimana hukum melaksanakan puasa untuk anak? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Sebenarnya sebagai wasilah tak masalah. Banyak guru-guru kita kayak begitu. Pak Yai, tolong doanya, ini anak saya lagi mondok. Ini anak nakal, Pak Yai.
Di rumah itu ngintipin janda aja Pak Kiai. Dulu memang bapaknya kayak begitu, turun ke anak. Oh, ternyata seperti itu. Kata Pak Kiainya nih, biar anak ibu betah, anak bapak betah nanti di pondok, ini bacakan setiap di rumah Fatihah 41. Ibunya pun harus mondok, bapaknya pun harus mondok. Mondoknya di rumah, bacakan Fatihah. Saya khususkan Fatihah untuk anak saya, mudah-mudahan betah ya Allah. Bacakan 41. Betah insya Allah. Kedua apa? Puasakan harinya. Harinya hari apa lahirnya? Dia itu lahirnya nggak jelas Pak Kiai. Ini berarti orang tuanya nggak jelas kalau begitu. Oh, dia lahirnya kebetulan hari Senin, puasakan hari Senin. Tak masalah. Yang penting jangan puasanya hari Senin di hari yang haram. Apa hari haram? Ada berapa hari yang diharamkan dalam Islam untuk puasa? Ada? 4. 1. Hah? 1 apa? Idul Fitri. 2. Idul Adha. 3. Tasrek berapa hari? Berarti 2 tambah 3 5, enggak 4. Ini 5 hari baru haram. Guru-guru kita itu puasanya sampai dahar. Dahar itu disebutkan di sini dalam hadis. Man soma an Abi Musa man soma dahro duyiqat alaihi jahannam. Orang yang melaksanakan puasa dahar, dahar itu puasa 1 tahun lamanya, duyiqat alaihi jahannam, dihimpit neraka jahannam, hakaza. Nabi isyarah qabado kafahu, digini nih kata. Artinya orang yang puasa terus tidak sampai, dengan catatan dia puasa setahun, jangan puasa yang diharamkan. Yang kedua, jangan karena puasa akhirnya kerja, enggak. Jangan karena puasa akhirnya badan jadi sakit-sakitan. Puasa yang bertahun-tahun bisa haram, bisa makruh. Mana makruh? Dia puasa terus tapi kerja jadi kagak. Pak, kerja apa? Lemes, aku kan puasa. Makruh. Ada yang bisa sampai haram, sampai celong dia. Tinggal tulang doang. Ketemu kucing dikejar dia. Nah, ini bisa jatuh haram. Maka kelas kayak begitu biasanya dipakai oleh orang-orang alim yang nggak kerja. Karena dia itu rizkinya udah rizki, bukan kayak kita ikhtiar. Mereka makomnya tajrid. Kalau tajrid, At-Tahrim bilang apa? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Tingkatkan takwamu, Allah berikan rizki yang tadi sangka-sangka. Gak bakal masuk di makom kita. Gak bakal masuk, kita mah kerja aja. Makomnya beda. Mereka mah diem, ibadah malam tahajud sekian ratus rakaat, duha nggak ditinggalkan. Datang orang ke rumah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, amplop minimal aja 2 juta tuh. Maka jangan aneh, Jawa Timur kiai-kiai sawah nggak punya, rumah mewah-mewah, mobil mewah-mewah. Makomnya tajrid, mau diikutin sama bapak nggak bakal bisa. Di masjid aja terus zikiran, riadohnya beda. Mereka riadohnya dari pondok dulu, doanya dari orang-orang tua alimnya dulu, maka derajatnya tinggi. Kalau kita sengaja sekarang dadakan, puasa dulu kagak, yang ada nggak makan-makan kita. Nah, maka tajrid itu makomnya. Jadi kalau yang kayak demikian boleh. Nah, maka melaksanakan puasa buat anak silahkan, tak masalah, asal jangan di hari yang diharamkan. Saya puasain anak lah, nakal mulu dia, dipuasain doa, dipuasain doa. Jadikan puasa sebagai wasilah dalam doa, itu bagus. Jelas? Ada mau nanya lagi sampai sini? Saya mau melaksanakan puasa di bulan Rajab hanya 3 hari. Apa keistimewaannya? Memang banyak. Dalam hadis-hadis jangan aneh. Kalau ada ulama mengatakan, hadis-hadis yang mengatakan puasa di bulan Rajab awal, yang kedua, yang ketiga sampai keempat terus, itu hadisnya bukan hanya doi tapi palsu. Contohnya apa? Contohnya nih, man soma yauman, man soma awalan, man soma barang siapa yang melaksanakan puasa hari pertama di bulan Rajab, itu pahalanya menggugurkan dosa 3 tahun. Barang siapa yang puasa di hari kedua, berarti kalau tadi tuh puasa, maka bapak digugurkan dosa 3 tahun.
Di hari yang kedua, Bapak bakal digugurkan dosa 2 tahun. Di hari yang ketiga, Bapak digugurkan dosa selama 1 tahun. Di hari keempat sampai ke-30, syahron. Sebulan. Bagaimana hadisnya? Hadisnya bukan hanya do'if, tapi maudhu. Maudhu itu berarti hadis palsu. Oh, berarti nggak boleh puasa Rajab? Bukan begitu. Ada sahabat Nabi namanya Al-Bahili. Nah, ini yang mengatakan nggak ada puasa Rajab, salah juga. Ada di kita kayak begitu. Nggak ada dalil Nabi menjalankan puasa Rajab. Gimana jawabannya? Hadis sahih. Datang sahabat Nabi namanya Bahili. Ya Rasul, kau masih kenal dengan aku? Siapa kamu? Aku Bahili. Hei Bahili, kok wajahmu jadi kayak begini? Kamu badannya sekel, gemuk, gagah. Kenapa sekarang kamu jadi kurus kerempeng seperti ini? Setelah 1 tahun berpisah dengan dirimu, aku tidak pernah putus puasa. Aku selalu makan di malam hari. Aku selalu puasa. Kata Nabi, jangan memberatkan kalau sampai kayak begini. Terus saya harus bagaimana? Puasalah dalam setiap bulan 2 hari. Zidni, tambah ya Rasul. 2 hari mah enteng lah. Salasa ayam, 3 hari. Zidni, tambah ya Rasul. Minta 3 hari ditambah lagi. Kata Nabi, sum minal hurum. Puasalah di hari hurum. Hurum itu 4. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Nabi perintahkan. Berarti melaksanakan puasa di bulan Rajab, salah satu perintah dari Nabi, jalankan oleh kita puasa. Adapun bagaimana pahalanya, dalam Syu'bul Iman ada satu sungai di sorga namanya Sungai Rajab. Untuk siapa Sungai Rajab itu? Untuk mereka yang selalu berpuasa, wa manamu lailatahu, malamnya dia nggak tidur saat di bulan Rajab. Nah itu salah satu daripada melirik hadis yang sahih. Jadi ada sungai namanya Sungai Rajab. Mudah-mudahan kita termasuk yang bisa meminum air di Sungai Rajab itu. Tapi ini nggak cukup, amin. Puasanya Bapak jalankan. Mau amin berapa kali juga, istighfar kagak, sholat tobat kagak. Pengen susu Rajab, berarti dia punya kenalan orang dalam, Pak. Mungkin begitu, karena dia punya kenalan orang dalam, ya terserah. Cuman siapa yang punya kenalan orang dalam di akhirat? Tak ada. Maka jalankan puasa oleh kita. Kalau nggak sanggup puasanya karena udah sepuh, minimal menghidupkan malamnya. Atau bisa setengah hari boleh. Saya nggak bisa Ustaz kalau puasa full, aduh hancur badan saya. Apalagi saya kerjanya di lapangan. Bulak-balik bawa barang, setengah hari lah Pak. Setengah hari juga kayaknya nggak bisa Ustaz. Kenapa nggak bisa? Saya mulai dari pagi Ustaz. Kerjanya, pulangnya maghrib. Full Sabtu Minggu itu nggak ada libur. Berarti Bapak intinya nggak bisa puasa, kayaknya nggak bisa. Malamnya ikut sahur aja. Ikut sahur. Sahur sama istrinya. Emang Bapak besok mau puasa? Bacot tuh nanya mulu. Ya udah, makan aja. Jelas. Nah itu cukup. Nah itu jalankan oleh kita. Bisa di Ayyamil Bid, jalankan puasa di Ayyamil Bid. Sebab istimewanya Rajab apa? Inna Rajab litathhiril badan. Rajab itu buat membersihkan badan. Datang ke Syaban, inna Syaban litathhiril qalbi, untuk membersihkan hati. Datang ke Ramadan, inna Ramadan litathhiril ruh, membersihkan ruh. Rajab membersihkan badan dari dosa. Maka banyakin istighfar di Rajab itu amalannya. Istighfar aja perbanyak. Syaban membersihkan hati. Litathhiril qalbi. Dari apa hati dibersihkan? Dendam, hasud, iri, dengki, merasa besar, merasa hebat, sum'ah, riya, pamer, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang, itu dibuang. Maka banyakin, salah satu disebutkan Nabi, inna sya'bana syahri, Saban itu bulanku, sholawat perbanyak di situ. Datang di Ramadan, litathhiri ruh, nggak ada sejarah di Ramadan jadi lemes, maka semuanya diawali dari Rajab dulu.
Bapak kalau nggak sepuasa sama sekali, tahu-tahu puasanya di Ramadan, kaget Pak, kaget dia. Puasa baru hari pertama itu jam 11 siang udah di dapur diem aja depan kolong. Lama amat maghrib. Orang dia yang nggak pernah puasa hari-hari biasanya. Maka mulai dilatih. Walaupun caranya hanya 3 hari minimal, nggak terlalu kaget. Tapi kalau langsung puasa Ramadan pas tanggal 1, waduh. Itu jangankan jalan kaki, mata mau melek aja susahnya minta ampun. Saking lemesnya dia. Padahal sahurnya memang nggak terlalu banyak. Sahurnya itu nasi 2 piring sama rendangnya 4 potong, sama airnya 3 gelas, kopi 2 gelas, rokok 11 batang dia. Ini mah kenyang, tapi pagi-pagi udah gini aja, nggak biasa. Maka kalau yang biasa ada Pak, walaupun bukan ustadz tapi rajin puasa Nabi Daud, ditanya sama kita, masih rajin puasa Nabi Daud? Alhamdulillah Ustaz. Doain saya istiqomah udah 3 tahun puasa Nabi Daud. Padahal orangnya kerja. Terus kerja gimana? Awal-awal ya lemes, tapi udah biasa enggak? Nah, semuanya pun udah karena terbiasa. Begitupun datang Ramadan. Kalau udah puasa di Rajab, apalagi di Sya'ban juga, Ramadan itu sudah enggak kaget. Maka minimal jalankan walaupun hanya beberapa hari, syukur-syukur bisa di Ayyamil Bid. Ayyamil Bid itu 3 hari. Berarti orang yang menjalankan puasa 3 hari di bulan Rajab itu pahalanya seperti orang yang melaksanakan puasa 1 bulan lamanya. Nah bahkan di dalam ini mantuk pun dikatakan wa afdalul asyhur lisaum ba'da Ramadan asyhurul hurum. Paling utamanya bulan untuk berpuasa setelah Ramadan, berpuasalah di Ashhuril Hurum. Berpuasa di bulan 4 yang dimuliakan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Itu 4 bulan. Mana yang paling utama? Kata Imam Ruyani, yang lahir pada tahun 415 Hijriah, wafatnya tahun 502 Hijriah, yang paling utama dari 4 bulan yang dimuliakan adalah bulan Rajab. Nah, maka kesempatan emas, jangan sampai Rajab ini disia-siakan sama kita. Karena kita nggak tahu, bisa jadi Rajab tahun ini adalah Rajab terakhir. Rajab terakhir. Maka dalam riwayat lain, Nabi pernah melewati 1 kuburan, ada 2 kuburan sedang disiksa. Nabi nangis, kata Sauban, nama sahabatnya Sauban, aku kaget ketika Nabi melewati kuburan, gak ada angin, gak ada hujan, wahwa yabki, dia menangis. Tangisannya sampai membasahi jenggot Nabi. Udah selesai, Nabi nyuruh angkat tangan kepadaku. Sauban angkat tangan, diangkatlah tangan, aku mengaminkan. Penasaran Sauban, nanya akhirnya, ya Rasul, kenapa engkau tadi menangis? Sauban, ketika aku melewati kuburan, aku Nabi mukasyafah bisa mendengar siksaan ahli kubur. Itu 2 kuburan sedang disiksa. Apa dosa mereka? Yang satu namimah, dia suka ngadu domba. Waktu hidupnya dia sering ngadu domba, nggak tobat, disiksa oleh Allah. Yang satu lagi baulu qaiman, kencingnya suka berdiri. Kencingnya nggak pernah tuntas, salah satunya kencingnya suka berdiri. Mereka disiksa di kubur. Lalu aku bermohon kepada Allah agar Allah meringankan siksa mereka. Fakhaffafallahu anhumul azab. Akhirnya Allah meringankan. Ya Sauban, andaikan waktu masuk bulan Rajab, dia pernah berpuasa walaupun sehari. Wa manamu lailatuhu, malamnya dia nggak tidur, ma'uzibu fi kuburihim, nggak bakal dia disiksa di alam kuburnya. Nah, maka walaupun hanya bisa sehari, kapan waktu santai, itu jangan ditinggalkan oleh kita. Mudah-mudahan bisa diamalkan oleh kita, bisa dilaksanakan, Allah berikan kita sehat walafiat dan bisa istiqomah dalam menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bissawab. Astagfirullahaladzim ya jalal wal ikram wa salli wa sallim bil awwalin wal akhirin wa tabaraka wa ta'ala sadatina rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النعيمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك علما لدنيا وعملا صالحا ورزقا حلالا وخيرا كثيرا وشرا بعيدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما واجعل سيئاتنا سيئات من أحببت ولا تجعل حسناتنا حسنات من أبغضت اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.